Halo saudara, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Kali ini bersama saya, Pendeta Kuku Aji Irianda dari GKI Pamitran Cirebon. Saudara, saya yakin sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa meminta maaf itu adalah salah satu etika yang sangat penting dalam kehidupan kita berrelasi dengan sesama. Karena dengan kita meminta maaf, kita bisa berekspresi, ya, mengatakan bahwa kita menyesal atas perbuatan kita di masa lampau, ya. Tetapi dalam keseharian kita juga harus jujur dan terbuka bahwa meminta maaf itu bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Apalagi memberi maaf lebih sulit lagi begitu ya. Kenapa? Karena ada perasaan gengsi biasanya. Ada juga perasaan mau menang sendiri. Karena kita harus jujur, manusia itu punya ego. Ketika ego itu ditekan sedemikian rupa, ya, kita merasa diri nggak nyaman. Atau bisa juga ketika kita memberi maaf, toh tidak selalu menyelesaikan masalah loh. Sebagai contoh, ada seorang suami yang lupa menjemput istrinya pulang dari kantor karena sang suami harus lembur, ya. Lalu sang suami mendekati istrinya untuk meminta maaf. Tapi ternyata sang istri masih kesel tuh, ya, karena bagi sang istri kayaknya nih suamiku nggak tulus gitu ya untuk meminta maaf. Kenapa? Karena diulangi lagi kenyataannya, kesalahan yang dilakukan oleh suami itu, ya, yaitu lupa memberi kabar nggak bisa jemput. Bagi sang istri, sang suami tidak sungguh-sungguh menyesali kesalahannya, ya. Padahal di dalam kita meminta maaf, rasa penyesalan adalah suatu hal yang sangat-sangat penting ada. Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah di mana penyesalan di dalam kita meminta maaf itu sangat-sangat penting, yaitu kisah tentang si kembar Esau dan Yakub. Saya yakin kita pasti familiar dengan kisah ini. Untuk itu, mari kita buka Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Yakub menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan Yakub sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah saudara, apa yang menarik dari kisah si kembar Yakub dan Esau ini? Yang pertama, Yakub dihantui rasa bersalah yang sangat-sangat besar. Itu ditunjukkan dengan rasa takut ketika dia harus kembali dan menghadapi kakaknya Esau. Kalau kita baca Kejadian 32 ayat 11, sebelum Yakub bertemu dengan Esau, Yakub berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di dalam doanya ia berseru kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah, dari sini kita bisa mengerti alasan kenapa ketika Yakub ingin menjumpai Esau, Yakub perlu memberi hormat sampai 7 kali. Dan Alkitab katakan tadi di ayat yang ketiga, Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa hormatnya sungguhnya Yakub kepada Esau. Tetapi hormat yang didasari oleh rasa takut. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah orang yang bersalah, pernah menipu kakaknya, mencuri hak kesulungan Esau. Dan kita tahu sejarahnya kenapa Yakub pergi dari rumah Ishak dan Ribka. Yaitu apa? Karena Esau pada waktu itu memang berencana untuk membunuh adiknya Yakub. Ya. Dan ketika 20 tahun lebih begitu ya mereka berpisah, Esau yang tadinya benci kepada adiknya ternyata menjadi tergugah oleh sikap rendah hati adiknya yang datang menghampirinya untuk meminta maaf. Sampai 7 kali Yakub sujud menyembah ketika ia ingin mendekati Esau.
Dengan kata lain, sebagai orang yang pernah menipu kakaknya, Yakub sadar bahwa ia salah. Untuk itu, ia bersikap rendah hati dan hormat kepada kakaknya. Sikap hormat Yakub kepada kakaknya Esau mengingatkan saya kepada salah satu firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang 10. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak cukup sampai di situ. Saya pun juga teringat akan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24 yang mengatakan bahwa sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi dari kedua ayat ini kita bisa belajar bahwa untuk mewujudkan perdamaian atau rekonsiliasi, memberi hormat, ya, itu adalah satu hal yang penting sekali untuk dilakukan. Tuhan Yesus katakan kalau misalkan engkau punya konflik dengan saudaramu dan engkau pergi beribadah, selesaikan dahulu, minta maaf dulu, berdamai dahulu. Dan perdamaian tidak akan terjadi kalau misalkan kita saling meninggikan diri. Perdamaian hanya akan bisa terjadi kalau salah satu dari kita mau menekan ego, mau merendahkan diri dan hati kita di hadapan orang yang dimana kita bersalah. Lewat tema seni meminta maaf, kita setidaknya bisa belajar 4 hal. Yang pertama, sesungguhnya tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Ketika Tuhan masih memberikan kita waktu, itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Yaitu apa? Ketika kita tahu kita salah, mari rendahkan diri ya untuk meminta maaf. Permintaan maaf tidak akan terjadi kalau kita tidak mau merendahkan diri. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari adalah meminta maaf sungguhnya tidaklah akan selesai dengan kata-kata, ya. Tapi itu harus ditunjukkan dengan penyesalan, yaitu apa? Tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, ya. Kita bisa bertanya ya kepada suami atau kepada istri atau kepada anak atau kepada orang tua kita ketika kita salah. Ya, apa pertanyaannya? Bertanyalah kepada orang yang kita kepadanya berbuat salah begitu, yaitu apa? Apa sih yang harus aku lakukan supaya aku tidak mengulangi kesalahanku kembali? Ya. Sehingga lewat pertanyaan ini kita diminta bersedia diri untuk dikoreksi begitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa ada kalanya mereka atau orang yang kita mintai maaf itu tidak bisa memaafkan kita. Ya. Tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah kita sudah berefleksi. Kita sudah tahu bahwa kita salah. Kita sudah merendahkan diri sedemikian rupa untuk meminta maaf. Kita sudah menunjukkan ekspresi kita menyesal. Kita juga sudah berempati atas luka batin yang dialami oleh sahabat kita, di mana kita melukai dia. Dan yang penting kita juga sudah menunjukkan komitmen kita untuk bersedia memperbaiki diri. Tapi kalau memang seandainya dia tidak mau memaafkan, ya sudah, mungkin perlu waktu. Dan yang perlu diingat juga adalah, mungkin ada beberapa alasan yang kita tidak tahu mengapa dia bisa begitu sulit memaafkan. Kita tidak pernah tahu latar belakang seseorang begitu ya. Ya mungkin ada luka-luka atau trauma-trauma yang membentuk kepribadian seseorang sehingga sulit ya untuk bisa memaafkan. Nggak apa-apa, berikan dia waktu untuk bisa berproses. Nah yang keempat, kita sama-sama tahu bahwa di bulan Oktober ini kita memasuki bulan keluarga. Kalau kita lihat bahan Dian Penuntun ya, pengkhotbah kita begitu ya. 1 bulan Oktober ini kita mau bicara tentang keluarga. Nah, lalu apa hubungannya dengan seni meminta maaf? Kadang komunikasi suami, istri, anak, orang tua bisa begitu terhambat karena sulitnya mengucapkan kata maaf. Begitu gengsinya seorang suami mau meminta maaf kepada istri dan sebaliknya gengsinya istri minta maaf kepada suaminya. Kamu dulu yang harus minta maaf. Atau betapa gengsinya ketika ayah atau mama harus minta maaf kepada anaknya.
Begitu juga anaknya, betapa gengsinya, aku harus minta maaf pada mamaku atau kepada ayahku. Orang dia yang salah kok. Ya, dia yang gaptek, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti dengan perkembangan zaman. Padahal rekonsiliasi tidak akan tercipta tanpa adanya kata maaf. Dan komunikasi tidak akan tercipta jika semuanya mempertahankan egonya masing-masing. Dalam sebuah riset yang ditulis oleh Journal of Divorce and Remarriage, menyebutkan bahwa 53% alasan pasangan bercerai adalah karena masalah komunikasi di dalam pernikahan. Ya, artinya jika komunikasi kita tidak jalan, itu adalah awal dari hancurnya sebuah pernikahan. Ya, dan apalah arti atau apalah makna sebuah gengsi ketimbang kita mempertahankan kerukunan keluarga, mempertahankan pondasi kita saling mengasihi sebagai suami dan istri. Marilah kita menekan ego untuk bisa saling mengakui diri bahwa kita adalah manusia yang lemah, merengkuh kelemahan itu dan mengungkapkannya lewat kata maaf, penyesalan diri, dan bersedia untuk dikoreksi. Untuk itu saudara, mari kita menjadi pribadi yang merendahkan diri untuk mau meminta maaf. Karena dengan meminta maaf akan tercipta rekonsiliasi. Dan jika ada rekonsiliasi akan kembali tercipta komunikasi antar suami dan istri, orang tua dan anak. Dan jika ada komunikasi, di sana sesungguhnya masih ada harapan untuk kita menciptakan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Dan tercipta solusi-solusi yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Selamat saling memaafkan, selamat saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.